Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kamu lihat perbedaan panas di medsos soal agama, keyakinan, atau suku? Atau mungkin kamu sendiri pernah terjebak di situ? Nah, hari ini kita akan bahas satu topik yang penting banget, yaitu moderasi beragama. Kenapa sih ini penting dan gimana kamu bisa jadi bagian dari solusi, bukan masalah? Kenapa bahas ini? Karena kita hidup di zaman yang super cepat. Medsos bikin semuanya serba instan, informasi datang tiap detik, topik viral berganti tiap jam, dan sayangnya, emosi juga cepet banget tersulut. Diskusi soal agama bisa berubah jadi saling hujat, komentar penuh kebencian jadi biasa. Padahal kita ini hidup berdampingan, mau sampai kapan sih terus kayak gini? Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama tuh bukan berarti kita harus menyamakan semua agama. Bukan juga berarti harus setuju dengan semua hal. Tapi menghargai perbedaan, bersikap adil dalam melihat keyakinan orang lain, seimbang dalam berpikir dan bertindak, nggak ekstrim ke kanan atau ke kiri, dan yang pasti tidak ada benci-membenci. Intinya, kamu bisa taat, tapi tetap ramah dan terbuka. Contoh simpel di kampus, coba deh lihat sekitar kamu. Kamu nongkrong bareng teman yang beda agama. Nugas bareng teman beda daerah atau suku. Bahkan, terjadi debat topik sensitif di grup, tapi tetap sopan dan terbuka. Itu semua contoh nyata moderasi beragama. Gak harus jadi aktivis untuk bisa bersikap moderat. Cukup dengan perilaku sehari-hari yang menghargai dan memahami. Tapi realitanya belum seindah itu. Komentar-komentar toksik soal keyakinan masih banyak. Hoax dengan bumbu agama malah paling gampang viral. Dan parahnya, ada yang merasa hanya aku yang paling benar. Sikap kayak gini gak cuma bikin orang menjauh, tapi juga bisa merusak harmoni sosial. Kita makin curiga satu sama lain, makin jauh, dan makin gampang pecah. Islam ngajarin moderasi loh. Kalau kita lihat ke ajaran Islam sendiri, moderasi itu bukan konsep baru. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Artinya, Islam mengajarkan keseimbangan, di mana Nabi Muhammad pernah hidup berdampingan dengan umat agama lain. Beliau berdialog, bermitra, bahkan bekerja sama. Nggak memaksa dan nggak kasar, tapi tetap teguh dan santun. Satu hal penting yang sering disalahpahami, toleransi bukan berarti kita harus setuju terus-menerus. Kita bisa kok beda pendapat, tapi tetap saling menghormati. Orang bijak tahu kapan harus bicara dan kapan cukup diam. Karena tujuan dari toleransi bukan seragam, tapi damai dalam keberagaman. Tips moderasi di era digital. Yang pertama, saring sebelum sharing, jangan asal repost. Yang kedua, jangan gampang tersulut emosi di kolom komentar. Yang ketiga, bedakan antara debat sehat dan makian. Yang keempat, posting dengan hati bukan sekedar cari validasi. Kamu punya power di ujung jempolmu loh, gunakan dengan bijak. Bayangin, kalau kita semua bisa jadi jembatan, bukan jurang pemisah. Kita bisa ciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk semua, jadi generasi yang cerdas, toleran, dan peduli, serta gunakan media sosial bukan buat nyinyir atau provokasi, tapi buat bangun dialog dan saling memuatkan. Akhirnya, satu pesan buat kita semua, beragama dengan bijak sama dengan hidup damai dengan siapa saja. Kalau kamu punya teman yang jadi inspirasi toleransi, tag mereka hari ini juga dan kasih tahu thank you udah ngajarin aku jadi lebih terbuka. Sekian video mengenai moderasi beragama. Saya Putri Syifa Amalia, dosen dari Universitas Islam Tazkiyah.